Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah SWT bisa datang ke tempat ini untuk mendengarkan serta menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sholeh Dirhem untuk bekal kita nanti menghadapi bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada bulan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada hambanya, yaitu kita semua ini. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Agar jangan kita keluar dari bulan Ramadan kita tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu saya meminta pada Ustadz Muhammad Sholeh Dirhem untuk berbicara masalah motivasi untuk kita, apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini supaya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak-bapak yang kami hormati, kami atas nama penyelenggara pengajian ini memohon kepada Bapak-bapak nantinya waktu tanya jawab jangan bertanya masalah fikih Ramadan. Sekali lagi, kami tidak membuka pertanyaan masalah fikih Ramadan. Karena fikih Ramadan akan ada waktunya lagi, nanti tanggal 14 Juli. Supaya pengajian ini bisa lebih mengarah. Yang kita minta kepada Ustadz Muhammad adalah memotivasi kita agar bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Itu aja. Jadi kita harus tahu bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ini. Nanti masalah fikih Ramadan akan disampaikan oleh Ustadz Agung Cahyadi. Insya Allah hari Sabtu tanggal 14 Juli yang akan datang. Baiklah, supaya tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan Ustadz Muhammad untuk menyampaikan ceramahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Fa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.
Ikhwatal iman, saya masih ingat betul pada tahun yang lalu di tempat ini pula, di akhir pengajian ini, saya juga diminta oleh Saudara Abdurrahman atas izin Mimu tentunya untuk juga membahas bab yang sama. Begitu cepatnya waktu berjalan dalam hidup ini. Tidak terasa tiba-tiba kita saat ini sudah berada pada masuk pada 10 hari kedua bulan Sya'ban. Kita kalau sedikit mau agak menata iman dan ada sedikit sadar, ada dua perasaan sebenarnya menyelimuti kehidupan kita ini, hati kita. Bainal khaufi war raja. Iya, antara perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan gembira, tapi di saat yang bersamaan pula muncul perasaan cemas dan takut. Kita bahagia karena Allah panjangkan umur kita. Sampai bisa berjumpa pada saat ini. Saya tidak tahu apakah pada tahun yang lalu masih ada juga sebagian saudara kita di sini. Mungkin sudah mendahului kita. Sementara kita ditakdirkan oleh Allah dipanjangkan umur kita, bisa berjumpa lagi. Marhaban ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kesehatan yang prima kepada kita. Umur yang panjang kepada kita. Karena ini momentum yang paling tepat buat kita. Sebuah rahmah, sebuah keberkahan, karunia, fadilah minallah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita secara khusus umat Muhammad ini. Tapi akhil karim, perasaan kedua ini perasaan cemas, sekaligus gelisah dan takut. Saya secara pribadi merasakan betul. Semakin hari umur ini bukan semakin bertambah, tapi semakin berkurang jatah hidup kita ini. Sementara kita bukan semakin bijak dalam bersikap, bukan semakin dewasa. Maksiat menyelimuti kehidupan kita. Diampuni tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima tidak amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu sisi saya katakan tadi, kita bahagia di hadapan kita ada sebuah bulan yang kita tunggu bersama. Curahan rahmat dari Allah. Barakat minallah. Taghfiruz dzunub minallah. Pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dua ini kita mainkan terus-menerus. Kalau antum ada dua perasaan seperti ini, antum termasuk umat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainal khaufi war raja. Antara perasaan optimis yang tinggi akan rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah, karunia dari Allah. Walaupun satu sisi kita juga punya perasaan takut, sehingga dengan dua hal ini termotivasi kita untuk kita bersama-sama masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu bersama ini dengan penuh bahagia. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala
memanggil kita lagi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada iman, tidak tersentuh dengan panggilan ini. Dan mudah-mudahan antum semua ahlul iman. Datangnya antum ke sini juga karena dorongan iman. Duduknya pun juga karena dorongan iman. Bertemunya juga karena masalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil lagi kita dengan panggilan kemuliaan seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa. Supaya kita tidak kaget, Allah mengingatkan kepada kita kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebenarnya perintah ini bukan hanya kepada kita saja, umat sebelum kita pun juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah telah mewajibkan kepada umat sebelum kamu. Coba lihat, la'allakum tattaqun. Supaya kalian semua menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang kembali kepada jati dirinya. Manusia yang kembali kepada fitrahnya. Ini 1 bulan ikhwatal iman yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita karunia-Nya ini. Amal yang minimalis tapi fadilahnya maksimalis. Bulan yang sangat sedikit 30 hari tapi di situ ada 1 malam yang seakan-akan kita bisa beribadah 83 tahun di situ. La'allakum tattaqun. Semoga kalian semua nanti akan diformat oleh Allah, dicetak oleh Allah untuk menjadi manusia muttaqin. Saudara, kita saat ini berada pada bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat, mengingatkan akan datangnya bulan Ramadan ini untuk mentarhib, menyambutnya ini sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kalau kita mundur 6 bulan itu, sekarang kita hitung dari Sya'ban, Rajab, Jumadil Tsani, Jumadil Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Jadi pada bulan Rabiul Awal itu munculnya hadis yang sangat panjang memberikan arahan sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya itu akan datang sebentar lagi bulan rahmah itu. Syahrun azim, syahrul rahmah, syahrul mubarak, syahrun unzila fihil Quran. Sekian banyak hadis yang sangat panjang itu. Itu disampaikan Rasulullah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Di saat kita rata-rata umat Islam ini pada bulan itu sedang memperingati kelahiran Rasulullah. Tapi Rasul sendiri justru mengingatkan untuk menyambut, menyiapkan diri kita datangnya bulan yang sangat mulia ini. Ini menunjukkan tidak main-main dengan Ramadan ini. Ramadan harus kita sikapi dengan benar. Ramadan bukan hanya 1 bulan yang kemudian terkadang ada di antara kita dijadikan bulan-bulanan dalam hidup ini. Yang dia datang dan pergi. Tidak punya dampak sedikit pun. Ikhwatal iman, inilah momentum yang paling tepat bagi kita untuk meraih kembali berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmah, barakah, taghfiruz dzunub, ghufranullah, pelipat gandaan pahala. Pintu-pintu surga semua dibuka. Pintu-pintu neraka semua ditutup dan setiap alam Allah memproklamirkan dirinya kepada kita. Turun ke langit dunia ini dan menawarkan kepada kita semua. Adakah dari hambaku yang mau memohon kepadaku? Hal min sa'ilin? Hal min mustaghfirin? Adakah dari hambaku yang mau istighfar kepadaku? Hal min taibin? Adakah dari hambaku yang mau bertobat kepadaku? Saya katakan tadi, ini Pak, raja kita.
Jadi rasa pesimis yang kita muncul 11 bulan yang lalu dengan kebohongan yang kita lakukan, memutarbalikkan cek mundur dan lain sebagainya, perselingkuhan yang ada di antara kita, maksiat yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, fitnah, adu domba, Ramadan momen yang paling tepat buat kita untuk menyelesaikan semua itu. La'allakum tattaqun. Wajar kalau kemudian Rasulullah sampai menegur umat Muhammad ini pada para sahabat pada waktu itu. Terus terang saja kata Nabi, sinfani minan nas. Ada dua orang manusia di dunia ini yang sudah dicap oleh Allah, dilegitimasi oleh Allah, hidupnya celaka dunia akhirat. Rusak dunia akhirat. Sengsara dunia akhirat. Qalu man huma ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Qala rajulun. Yang pertama, rajulun id adraka alaihi abawaihi falam yaghfira lahu. Itulah seseorang yang di masa hidupnya dia sempat berjumpa dengan kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia sementara orang ini tidak mendapatkan ridha dan restunya orang tuanya. Ini babnya bab mungkin birrul walidain ya. Ya akhi, bagi yang muda-muda, saya lihat banyak anak muda ini. Antum ingin sukses, perhatikan dia punya abah, punya umi. Antum ingin ke surga, perhatikan ente punya abah, punya umi. Ridallah fi ridal walidain. Wa suhtullah fi sukhtihima. Ini bukan pembahasan saya malam ini. Panjang kalau kita bahas birrul walidain. Tapi yang kedua kata Rasulullah dengan pengulangan yang sangat indah lagi. Wa raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu. Aduh, celaka, celaka dan celaka kata Nabi. Rajulun id adraka alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Itulah seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, saudara sekalian. Monggo kita tanyakan pada diri kita. Bagaimana persiapan kita? Sudah cukup banyak, cukup jelas Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. Apa yang sudah kita persiapkan menghadapi Ramadan? Apa yang sudah kita lakukan menghadapi Ramadan? Rangsangan Nabi pun juga cukup jelas. Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa bahagia, senang, gembira datangnya bulan Ramadan. Ini penyambutan, tarhib ya akhi, tarhib. Allah haramkan jasad orang itu dari jilatan api neraka. Antum bahagia, senang. Antum tanyakan saat ini, senang nggak menghadapi Ramadan ini? Bahagia tidak menghadapi Ramadan ini? Tentu kebahagiaan karena antum tahu di situ dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena antum tahu akan merebut malam Al-Qadar. Karena antum tahu nanti di bulan Ramadan ada pelipat gandaan pahala. Berbagai macam keberkahan Allah berikan kepada kita, rahmat turun kepada kita. Yang saat ini coba lihat sudah mulai hilang suasana rahmatnya, maaf sekalian. Tidak ada kasih sayang di antara kita. Sikut menyikut di antara kita, fitnah memfitnah di antara kita. Aina rahmah? Ramadan akan Allah berikan kepada kita. Barakat minallah, keberkahan juga. Saya bicara barakah berkali-kali ini, ma'asyiral muslimin. Terasa hidup ini sudah nggak berkah lagi. Saya masih ingat seperti 6 bulan yang lalu saya mengisi di sini jamaah sekalian. Berbicara masalah Ramadan juga. Di momen yang sama pula seperti ini. Begitu cepatnya waktu. Mana berkahnya waktu ini? Ashabul mal yang punya fulus juga begitu. Punya uang tapi seperti tidak punya uang saat ini. Kurang terus, ada gesekan terus. Ainal barakah. Ramadan akan dituangkan semuanya kepada kita saudara sekalian. Rumah tangga yang seharusnya menjadi pelipur lara buat kita, penyejuk mata kita, istri dan anak kita, jadi beban buat kita saat ini. Ainar rahmah wal barakah. Saudara mengerikan loh Pak ini. Antum merasakan betul, saya sering merasakan saat ini, 11 bulan lalu, begitu berjalan. Makanya saya katakan, ini khauf wa raja kita mainkan, ma'asyiral muslimin.
Sebentar lagi kita akan leha lagi itu. Ini karunia yang diberikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya antum karena masalah itu. Senang. Sehingga tentu menyiapkan diri kita jamaah sekalian. Karena ternyata rahmat dan barakah ini tidak simsalabim. Tidak kun fayakun. Antum pingin barakah, antum tata iman, tata ketakwaan. Ada iman, ada takwa di bulan Ramadan, langsung turun barakah itu. Antum bicara rahmah, bicara qiyamul lail, bicara Quran. Di Ramadan ada qiyamul lail dan ada Quran. Tapi kalau mulai sekarang nggak antum siapkan bab seperti itu, nggak akan jalan semua itu. Ya akhi, malam ini malam final Eropa. Sesekali saya juga nonton, tapi saya selalu ajak anak saya qiyamul lail dulu. Kadang-kadang kita nonton tidak merasa. Ini Sya'ban, ya akhi, Sya'ban, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Sudahkah antum malam-malam seperti ini, antum ruku, antum sujud, sebagai warming up pemanasan menghadapi Ramadan? Ayatnya sudah cukup jelas, hadisnya sudah cukup jelas. Selain man shoma Ramadhana juga man qama Ramadhana. Rawi hadis yang sama dengan perawinya juga yang sama. Bukhari Muslim dari sahabat yang sama pula, Abu Hurairah. Jangan harap antum akan nikmat melaksanakan puasa di bulan Ramadan kalau antum pada hari-hari seperti ini antum enggak menghidupkan sunnah Nabi puasa di bulan Sya'ban seperti ini. Ini namanya i'dad ruhi, persiapan secara moral, secara ubudiyah. Siapkan mulai sekarang mental antum untuk merespon sunnah-sunnah Nabi menghadapi Ramadan ini. Dan pada bulan ini, bulan di mana Nabi paling banyak melaksanakan puasa sunnah. Menghadapi Ramadan tidak kaget lagi. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Malamnya pun dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qiyamul lail. Ya akhi, hidupkan malam. Saya tidak yakin antum akan tuntas 30 hari qiyamul lail atau 29 hari. Kalau antum pada malam-malam seperti ini antum tidak pernah qiyamul lail. Karena kebiasaan manusia itu punya pengaruh terhadap keistiqomahannya jamaah sekalian. Banyak contohnya. Kata Rasulullah, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, selain man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siangnya antum puasa, malamnya antum qiyamul lail, 2 tahun sudah antum dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, ini karunia yang luar biasa ya akhi. Tidak bisa main-main kita dapat seperti ini. Saudara, termasuk juga Quran. Buka lagi Quran itu. Mulai saat ini antum baca Quran. Saya tidak yakin antum akan bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Kalau antum saat hari-hari seperti ini antum tidak pernah asik dengan Quran. Tidak yakin. Mungkin pada hari pertama antum bisa. Setelah itu antum jenuh. Saat ini hidupkan lagi. Mumpung masih ada waktu 18 hari seperti ini, ma'asyar muslimin ke depan. Buka Qurannya lagi. Malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail. Puasa sunnahnya kita laksanakan. Minimal Senin Kamis kita laksanakan dalam hidup ini. Terasa ada hayawiyah. Dan inilah namanya i'dad. Menyiapkan, menunjukkan rasa bahagia menyambut Ramadan. Saya juga mengatakan kemarin di Al-Irsyad, tolong juga aspek-aspek fikrinya. Malam ini pun juga aspek pemikiran kita, ilmu Ramadan. Antum buka lagi. Insya Allah besok tanggal 14 dengan Ustaz Agung fikih Ramadannya. Silakan antum buka, bedah di sini semuanya. Sehingga masuk Ramadan sudah nggak ada lagi pertanyaan tentang masalah fikih Ramadan. Semangat yang muncul, fikihnya sudah antum kuasai. Tinggal antum melaksanakan ibadah secara maksimal. Gitu. Dan begitu ulama-ulama salaf, ma'asyar muslimin, terbiasa. Menjelang Ramadan dibuka semua fikhus siyam, fikhul i'tikaf, fikhul tarawih, fikhul zakah. Tuntas sebelum Ramadan. Ramadan tinggal mengeksekusi. Tinggal kita melaksanakannya di lapangan. Ini namanya orang bahagia menyambut Ramadan. Ada persiapan. Ibarat orang mau zawaj ya akhi. Kan senang ya Pak ya. Pas zawajnya senang tidak jamaah sekalian? Bahagia. Ada persiapan tidak ya akhi? Banyak persiapannya. Datang ke Ustadz. Gimana? Betul nggak Ustadz? Hidup bacanya Ustadz. Qabiltu tazwijah. Kemudian
nanti urusan jasnya datang, urusan ini, dipersiapkan keuangannya, siap ya akhi. Kenapa? Ada rasa bahagia nanti di situ. Antum juga begitu menghadapi Ramadan. Dan ini 1 tahun 1 kali. Antum dikembalikan pada jati diri antum yang sebenarnya. Orsinitas antum. Balik kepada aslinya. Fitrah. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Banyak orang enggak paham ini. Enggak memahami ini. Bahwa antum mau digiring untuk kembali kepada fitrah. Fitrah, Pak. Kullu mauludin yuladu. Antum mau dikembalikan jadi bayi lagi ya, akhi. Cuma bayi yang berkumis. Bayi yang pakai jilbab. Bayi yang bisa berjalan. Selesai Ramadan antum menjadi bayi-bayi yang enggak punya dosa berjalan. Menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Berkah muncul pada alam semesta ini. Hada Ramadan ya, akhi. Ramadan yang kita inginkan seperti itu. Sampai saya katakan kemarin, alangkah indahnya kalau Ramadan ini dijadikan proyek nasional. Langsung keluar kepres dari SBY jemaah sekalian gitu. Wajib dipantau secara jelas puasanya. Kemudian apa? Puasanya, kemudian apa namanya? Qiyamul lailnya. Baca Qur'annya. Allahu Akbar. Dia mencontohkan ya akhi. Kalau perlu keluar kepres Pak. Nanti kepala negara mantau gubernur dan menterinya Pak. Minimal sepekan sekali salat tarawih berjamaah dan takjil bersama. Allahu Akbar. Gubernur Pak mantau kemana? Ke bupati. Sepekan sekali juga takjil bersama dan qiyamul lail bersama juga. Bupati mantau camatnya. Camat mantau lurahnya. Lurah mantau RW-nya. RW mantau RT-nya. RT langsung Pak mengeksekusi pada masing-masing rumah gitu. Selesai ya. Ini bangsa tuntas dengan sendirinya Pak. La'allakum tattaqun secara komunal seperti ini. Tuntas. Hadza Ramadan yang mau kita masuki bersama-sama sebentar lagi. Menyambut bulan yang sangat mulia ini. Saudara, tolong rawat fisik antum ini. Jaga badan kita. Pokoknya antum punya semangat. Ramadan tahun ini saya tidak ingin sakit. Ada dokter di sini. Mau bekam silakan bekam. Karena ternyata para sahabat dulu Pak semangatnya dengan bekam. Saya hanya mengambil kesimpulan apa di balik semua itu. Kesimpulannya mereka ingin sehat. Tidak ingin masuk Ramadan. Tidak ingin sakit. Pokoknya saya Ramadan sehat. Tidak ada sakit. Kenapa? Kalau sehat Pak, semua peluang-peluang kebaikan bisa kita laksanakan. Kalau sakit, pasti nggak bisa qiyamul lail. Pasti puasanya diqadha. Walaupun insya Allah innamal a'malu binniyat. Cuma kita bertanya, Pak, sakit kan ada 2 macam ya, akhi. Ada sakit karena memang karunia dari Allah, tapi diistirahatkan kita. Ada sakit karena memang kita nggak jaga fisik kita. Ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sihhataka qabla maradik. Ditanya oleh Allah masa sehat ini sampai sakitnya karena apa itu? Makanya nanti akhi pola istirahat antum dijaga gitu ya. Kemudian olahraganya dijaga, yukulnya juga ya. Termasuk nanti jangan berebut kalau pas lagi makan gitu ya. Ramadan latihan untuk kemudian berbagi gitu ya. Latihan untuk berbagi. Untuk sharing, dahulukan yang CB dulu nih, yang tua-tua dulu, yang muda-muda terakhirlah gitu ya. Betul ini. Ini latihan bagi kita untuk menghadapi Ramadan. Karena Ramadan adalah waktu untuk berbagi dengan sesama. Mulai dari hal-hal yang ada di depan mata kita. Subhanallah. Saudara, sampai saya juga mengatakan kalau perlu persiapkan pula aspek finansial antum. Aspek keuangan antum. Ini yang keempat. Ubudiyahnya telah ditata. Ilmunya telah antum kaji. Badannya telah antum bikin sehat. Tinggal masalah apa? Masalah fulusnya ini. Bagi yang mampu tentunya. Kenapa ya akhi? Karena di bulan Ramadan kata Rasulullah afdalus sadaqatu Ramadan. Dan biasanya kalau kita Ramadan semua ini bulan mengeluarkan zakat. Mulai sekarang antum kaplingkan. Sehingga Ramadan sudah nggak capek-capek lagi. Ini kaplingan zakat sudah disiapkan.
Antum nggak sibuk-sibuk lagi, antum tinggal iktikaf, tinggal baca Quran. Sudah jelas, Ramadan tinggal mengalokasikan. Ikhwatal iman, sampai begitu. Termasuk juga di bulan Ramadan antum dianjurkan untuk memberi apa? Takjil. Bukan menikmati takjil ya akhi. Mohon maaf saya bicara begini. Memberi takjil. Bukan menikmati takjil. Hadisnya itu man fattara saiman. Barang siapa memberikan apa? Takjil. Fattara saiman, buka puasa kepada satu orang yang berpuasa saja. Falahu ajru saim min ghairi ayyanqusa min siyamihi, min ajri siyamihi. Baginya mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya, kata Nabi. Jadi seakan-akan antum berpuasa 2 hari dalam sisi pahala jemaah sekalian. Allahu Akbar. Ngasih takjil butuh fulus tidak jemaah sekalian? Kaplingkan mulai sekarang, Pak. Logika ringannya, ini mohon maaf walaupun saya tidak susah melaksanakannya, Pak. Tapi saya ngambil ibrahnya saja itu. Kenapa Rasulullah pada 10 hari terakhir iktikaf? Dan iktikafnya itu 24 jam ya, akhi. Nggak kayak kita. Kita ini hanya malam saja. Dari jam 10 sampai sahur. Setelah itu tidur, regut. Iya. Hatta yang umrah-umrah, Pak. Iktikafnya hanya qiyamul lail saja. Itu setelah itu regut. Seharusnya itu 24 jam. Rasulullah ditiru oleh sahabat ashabul kiram. Sahabat-sahabat yang lain begitu. Pertanyaan saya, ya apa urusan dapur itu? Berarti mereka telah menyiapkan, mengkaplingkan apa? Aspek finansial. Oke lah, saya tidak bicara iktikaf bagi antum. Antum di bulan Ramadan yang jelas butuh kue lebaran. Ya bukan fulus ya, akhi. Di bulan Ramadan antum juga butuh baju lebaran. Untuk antum sendiri, untuk istri antum, anak-anak antum, ponaan-ponaan antum, mertua antum, orang tua antum, kakak adik antum, butuh semua itu. Selesaikan mulai sekarang. Saya tidak ingin antum di bulan Ramadan mobil khusus. Pada 10 hari terakhir Ramadan, antum iktikaf di mal-mal yang ada. Gitu. Antum tawaf di situ. Musibah ya, akhi. Padahal generasi pertama itu, ketika sudah masuk 10 hari terakhir, yang ramai itu masjid, Pak. Kita yang ramai apa saat ini? Silakan antum renungkan masalah ini. Nah ini kalau tidak antum mulai saat ini antum apa namanya? Antum siapkan secara bab-bab seperti ini. Mengundang orang takjil ke rumah nanti. Siapkan mulai saat ini. Sehingga nggak terpikirkan lagi. Pokoknya pikiran saya Ramadan, pingin konsentrasi dengan Allah. Full zikir. Full beramal saleh. Nah, ikhwatal iman, ini tarhibnya dulu. Beginilah persiapan para sahabat dulu menyambut Ramadan. Sehingga ya akhil karim, ketika mempraktekkan hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'anil niran, itu berlangsung. Kenapa? Secara keilmuan dia sudah punya, fisiknya sehat, keuangannya sudah mumpuni, ditambah lagi kemudian apa? Oh, ibadahnya sudah terlatih. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bahagia, senyum dia itu, Pak. Marhaban ya Ramadan. Ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Subhanallah. Walaupun saya ngasih anekdot sedikit, tidak apa-apa ya, jangan tersinggung ya. Ada juga sih orang senang, tapi bukan senang masalah itu, Pak. Tapi tidak apa-apa, itu berkahnya Ramadan. Karena tahu di bulan Ramadan itu bulan syughul ya, akhi. Yang jual sarung, semua mabsut, Pak, senyum. Yang jual baju takwa, senyum mabsut. Tanyain silakan ahli sarung semua jamaah sekalian. Apa saja. Semua, wah kesempatan Ramadan. Yang punya catering, senyum semua, Pak. Ini bagian dari berkahnya Ramadan. Tapi jangan sampai antum bahagia karena masalah ini, Pak. Rugi. Tapi bahagianya karena antum tahu kita akan dikembalikan kepada fitrah. Asal kejadian kita. Akan dihapus semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Allahu akbar. Lanjutan ayatnya, ayyaman ma'dudat. Allah, hanya beberapa hari saja. 29 hari atau 30 hari. Enggak tahu kita nanti ini. Itu pun kata Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Coba lihat, fa'iddatun min ayyamin ukhra.
Subhanallah. Begitu indahnya bahasa Allah. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Kalau sekiranya ada di antara kalian yang sakit, cuma tinggal tanya, Pak ya, sakitnya sakit apa ini? Sakit karena kelalaian kita atau sakit karena memang sunatullahnya harus sakit? Tidak usah sedih. Ala safarin, bepergian, yang diperkirakan antum akan capek dengan pergian itu, sudah, jangan puasa. Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahu akbar. Saudara sekalian, bagi orang yang mampu ya, kemudian dia kemudian meninggalkan puasa safar pada mampu. Ini tafsir-tafsir ulama banyak seperti itu jamaah sekalian, silakan bayar fidyah dengan memberikan makan satu orang miskin sambil tetap dia puasa. Ini bagi orang-orang yang kemudian sangat hati-hati dengan bab ini gitu. Dan lagian memang kalau pakai logika saat ini jamaah sekalian, safar di zaman Nabi dengan safar kita memang beda saat ini ya. Ya, kalau di zaman Nabi kan naik onta, Pak. Panasnya nggak mufakat gitu. Nggak ada AC. Aduh, sekarang mabsut ya, akhi. Naik pesawat juga pakai AC, segala macam. Hatta umrah juga pakai AC, semuanya. Turun dari pesawat, naik bisnya juga AC. Masuk ke hotel, AC lagi ya, akhi. Semuanya AC. Makanya wa antasumu fahuwa khairul lah. Kalau kemudian kalian kalau khairul lakum, kalau kalian bisa berpuasa itu lebih baik buat kalian gitu. Saudara, nah tadi Saudara Abdurrahman, apa yang bisa laksanakan di bulan Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya tidak mau kemana-mana lah Pak, kembali lagi kepada apa yang dikatakan Allah kepada kita ya. Allah mengatakan bagaimana mengisi Ramadan, lanjutkan ayatnya itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allahu akbar. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an diturunkan. Ini sepakat para ulama, bulan ini adalah bulan nata'amal ma'al Qur'an. Hari-hari kita adalah hari-hari Al-Qur'an. Waktu-waktu kita adalah waktu-waktu Al-Quran. Jangan sampai ada di antara kita tidak mampu satu hari membuka Al-Quran. Rugi akhir kali ini. Terlalu banyak contoh-contoh para sahabat, kisah-kisah para sahabat, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Kalau bahasa Aisyah, kunna idza dakhalna Ramadan, kami ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, faka'annama nasma'u aswatun nahl, seakan-akan kami mendengar ada suara lebah berdengung di mana-mana. Fi buyutina, di rumah-rumah kami. Wa fi turuqina, di jalan-jalan kami, lorong-lorong kami. Wa fi aswaqina, di pasar-pasar kami. Wa fi masajidina, apalagi di masjid-masjid kami. Min qiraatil Qur'an, karena kami semuanya sibuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya akhi, bagi antum yang bermobil, udah saatnya mobil antum sekarang balasik, antum pinggirkan semua itu Pak. Ya, dangdutan, keroncongan apa segala macam, taruh Pak, kaplingan. Antum ganti sekarang dengan kaset Quran, dengan Sudes, dengan Syurem, dengan Budair, dengan Al-Matrud, dengan siapa saja, dengan Badahda, Quran. Begitu keluar untuk mendengarkan Quran sambil nyetir Pak, nikmati itu. Ya, kalau saya secara pribadi ya Pak, saya melogikakan ini jemaah sekalian. Saya secara pribadi kalau dari rumah Pak ke kantor ke Al-Hikmah itu kadang 20 menit, kadang 25 menit itu bisa setengah juz Pak mendengarkan Al-Quran itu. Setengah juz. Nanti pulang setengah juz lagi Pak. Berarti berapa sudah itu? 1 juz. Kalau 1 bulan bolak-balik, mobilnya sudah hatam, Pak. Mobilnya hatam, baca Quran. Betul ya, bagi antum terbiasa di komputer ya akhil karim, sambil mengerjakan Pak, keluarkan soal yang apa? Yang mendesak Quran tuh. Quran. Saya udah ngerjakan kantor pelan-pelan. Ada berbicara, matikan sedikit Pak. Nanti mulai lagi, buka lagi. Terus bikin suasana Quran sebagaimana yang terjadi di kalangan para sahabat dulu.
Komputernya pun juga bisa menghatamkan Quran juga nanti itu Pak. Rumah juga begitu Pak. Sekarang ya akhil karim, televisi kita yang punya parabola buja ada channel Quran sekarang Pak. Itu saja sudah. Televisi itu saya terus melihat Ka'bah terus sampai tertarik Pak mau berangkat ke sana insyaallah. Itu Quran 24 jam. Kecuali Jumat ada khutbah Jumat saja Pak. Setelah itu Quran lagi Bu. Insyaallah rumahnya pun kita penuh dengan Quran seperti itu. Apalagi penghuninya, suaminya baca Quran, istrinya juga baca Quran. Allahu Akbar. Anak-anak semua baca Quran. Rangsang Pak, anak-anak kita Pak rangsang. Yang hatam sekian hadiah dari Abi sekian. Tidak apa-apa Pak, bahasa anak-anak begitu. Rangsang anak kita itu. Yang bisa 2 kali sekian dari Abi. Termotivasi Pak. Dan pahalanya juga ngalir pada abinya juga. Ya mas kan nggak kemana-mana itu. Allahu Akbar. Quran. Di mana-mana Quran. Di rumah Quran. Di kantor Quran. Di mobil Quran. Kalau perlu di toko Quran juga Pak. Ikhwatul iman. Tentu kita mencoba lebih indah lagi kalau bisa kemudian merenungi ya. Ya. Menikmati Quran itu. Dan mohon maaf ya. Bukan baca dalam hati. Sunnahnya itu. Baca dengan suara apa? Keluar. Apalagi antum bisa dengan tajwidnya. Sebab boleh jadi Pak, Ibu, saudara sekalian, antum baca Quran, antum tidak faham, tapi ada yang faham Pak mendengarkan itu. Karena rubba sami'in au'a min qari'in, ada boleh jadi orang yang mendengarkan itu lebih faham daripada orang yang membacanya. Siapa yang mendengarkan itu jamaah sekalian? Malaikat turun Pak. Jin-jin muslim juga turun. Lihat, mendekat dengan kita semua. Paling tidak, kalau ada yang salah, ada yang faham, bisa menyalahkan. Tapi kalau di dalam hati, keluarkan. Itulah kenapa ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid dipelajari untuk supaya kita bisa baca Quran dengan apa? Dengan suara yang bagus. Taghanna bil Quran. Lakukan Quran itu. Wa man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, kata Nabi. Barang siapa tidak melakukan Quran, itu bukan dari golonganku. Itu bahasa supaya kita dirangsang Pak untuk baca Quran dengan benar. Ramadan ya akhi. Apa kata Allah? Hudal linnas. Allahu Akbar. Nanti sampai mendapatkan hidayah Pak. Ma makna hidayah? Apa hidayah itu ya akhi? Apa hidayah itu? Arahan hidup ya akhi. Antum enggak dhalal lagi, enggak sesat lagi. Langkah-langkah antum dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana antum melangkah, kemana antum bersikap, dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdillah fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah diberi hidayah oleh Allah, tidak akan sesat hidup kita ini jemaah sekalian. Dengan Quran ya akhi, Quran hudal linnas. Tidak hanya itu, kalau susah-susah Pak, baca lagi. Wa bayyinatin. Ada bayyinah. Apa bayyinah Pak? Juklaknya, petunjuk pelaksanaan untuk bisa meraih hidayah itu. Bayyinatin minal huda. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga kata Allah wal furqan. Apa furqan Pak? Bisa membedakan pembeda Pak, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang kufur, mana yang dari Islam. Mana yang baik, mana yang buruk. Allahu Akbar. Terasa dengan baca Quran. Ya akhi, saya enggak sekali 2 kali Pak. Saya merasakan ini. Saya ini hampir sepekan 2-3 kali sampai 4 kali rapat dari masing-masing lembaga yang saya tekuni selama ini, baik di IKAD, di Al-Hikmah, kadang-kadang juga di Al-Irsad, kadang di Geri Al-Quran, Yasin Ibu rapat, kadang-kadang rapat pas mentok Pak, nggak ketemu gitu. Masing-masing punya hujah yang kuat gitu, nggak ketemu, nggak ada jalan keluar. Gitu. Saya bilang sudah berhenti. Wudu ya akhi, wudu, kemudian antum baca Quran. Selama 10 menit Pak, setelah itu sudah datang lagi Pak, subhanallah, ngalir tuh Pak. Ide-ide itu muncul Pak. Kadang juga datang ketemu juga gitu. Berhenti. Sudah. Besok pulang. Besoknya Pak ketemu lagi, ketemu. Kadang-kadang enggak langsung gitu. Tapi besoknya ada jalan keluar gitu. Fasadaqallahu subhanahu wa ta'ala. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apalagi di ayat yang lain berkali-kali saya sampaikan di khutbah-khutbah seri saya sampaikan ini. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ada obat Quran ini Pak. Sampean obat hati, obat pikiran, obat fisik Quran. Wa rahmah
Apa rahmah ini? Kasih sayang. Lembut sampean ini, Pak. Kalau sampean ini, Allahu Akbar, terbiasa dengan Quran, Allahu Akbar, subhanallah. Ngomongnya pun sama orang juga nyambung, Pak. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ramadan inilah bulan di mana terbiasa dianjurkan kita untuk baca Quran. Dan ternyata kata Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yudarisuhu Jibril. Secara khusus di bulan Ramadan terus-menerus Jibril tadarusan, Pak, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya sunat tadarus ini ada, ya akhi. Ada sunat tadarus ini. Jibril itu dicontohkan oleh kata Aisyah. Rasulullah langsung dengan Jibril tadarusan, Pak. Saling mengevaluasi bacaan Qur'annya. Jadi bikin halaqah sambil ngaji, silakan. Mau malam, ba'da tarawih, ba'da zuhur, ba'da asar. Silakan baca. Mau berjemaah gantian seperti itu, boleh. Nah, kalau sudah Quran di mana-mana, ya akhil karim, khalas. Berbagai macam rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah juga turun dari Allah Subhanahu wa taala. Omongan kita juga tepat sasaran, ya akhil karim. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Yang kedua, tentu di bulan Ramadan ini kalau sudah melihat bulan, kita diperintahkan puasa. Ya akhil karim, bicara puasa secara syar'an antum semua sudah paham, ya. Menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan berbagai macam hal yang membatalkan puasa dari jima dan lain sebagainya. Kita semua tahan, ya, dari mulai terbit fajar sampai azan maghrib itu. Ini puasa secara umum, ya. Kalau antum cuma begitu, ya akhi, mohon maaf, tidak ada bedanya dengan anak saya yang umur 12 tahun itu. Ya, bahkan anak saya umur 6 tahun, Pak, semua anak saya 6 tahun itu bisa 30 hari bisa puasa. Ya tidak makan, tidak minum. Jelas juga tidak berhubungan karena masih kecil. Sampai sekarang jemaah sekalian. Tapi ya, ngambek juga jalan. Ngamuan juga jalan. Kharat-kharat, Pak, juga jalan gitu. Jadi kalau ada di antara kita begitu, berarti kita masih ya, masih kanak-kanak. Logikanya kan begitu. Logikanya begitu, ya akhil karim. Makanya kata Rasulullah, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun min ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa tidak mampu meninggalkan qaul az-zur. Apa qaul az-zur ini, jemaah sekalian? Omongan-omongan yang penuh dengan penipuan. Bisa bohong, bisa fitnah, bisa ghibah, bisa menghardik orang. Pokoknya kata-kata yang kotor, jorok. Omongan-omongan yang nyakitin orang dan lain sebagainya, kebohongan dan sebagainya, wal amal dan perbuatan yang menjurus ke arah sana. Falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh tuh. Dengan lapar dan dahaga yang dilakukan dari mulai pagi sampai sore hari seperti itu. Allah enggak lihat, Pak, puasa yang seperti itu. Maka monggo, ya akhi, tingkatkan puasa kita ini. Mempuasakan mata kita untuk tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Mempuasakan mulut kita, Pak, untuk tidak berbicara apa yang diharamkan oleh Allah. Mempuasakan telinga kita ini untuk tidak mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mempuasakan tangan kita ini untuk tidak menyentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mempuasakan kaki kita untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Itu puasa. Apalagi dikatakan la'allakum tattaqun. Takwa itu ya manusia seutuhnya, Pak. Ada nuansa-nuansa tarbiyah di situ. Nuansa-nuansa penempaan, pembinaan. Terbina akhlak antum, terbina ibadah antum, terbina pula ilmu antum, terbina pula fisik antum. Utuh. Apalagi tadi saya katakan sebelumnya sudah kita siapkan seperti itu. Allahu Akbar. Ada enggak, Pak, kita merasa bahwa dengan puasa saya semakin cerdas. Dengan puasa, saya semakin sabar. Dengan puasa, saya semakin istiqomah. Gitu. Dengan puasa Ramadan, saya semakin muncul perasaan rahmat kepada sesama. Dengan puasa Ramadan, saya peka kepada siapapun pula. Dengan puasa Ramadan, Allahu Akbar, saya ini, ada kejujuran dalam hidup ini. Gitu. Antum 30 hari seperti itu, ya akhi. 30 hari ditempa oleh Allah dengan penempaan seperti itu. Latihan jujur,
Hah? Latihan apa lagi? Istiqomah. Latihan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. 30 hari, akhi. Latihan sabar. Sabar tidak makan. Oh. Dan yang paling penting, saya katakan tadi dari awal, latihan keikhlasan. Tidak ada bentuk paling ikhlas daripada puasa ini, ya akhil karim. 30 hari antum dilatih ikhlas totalitas. Mohon maaf ya, akhi. Antum kalau sholat kayak tadi, mungkin, apalagi saya jadi imam gitu. Terkadang masih ada perasaan ingin dilihat sama orang gitu. Cara ngangkat tangannya, cara begininya, apa ungkulnya, tafkhimnya suara Allah segala macam. Kadang-kadang muncul pengen dilihat sama orang. Ini secara zahir ya. Orang haji, masya Allah, ngeri juga nih Pak. Rasanya kalau nggak ngundang orang kurang afdal gitu. Sehingga tahu kalau saya mau berangkat haji gitu. Sehingga kalau pulang nggak dipanggil haji nggak mau noleh gitu. Ada yang kayak gitu, bukan tidak ada. Termasuk juga umroh. Berinfak juga begitu. Terkadang pengen diapresiasi sama orang gitu. Padahal ketika dia berinfak, deposito dia di akhirat. Ini mohon maaf, tapi kalau puasa ya, siapa yang tahu? Makanya kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu memang untukku, aku sendiri nanti akan memberikan balasan pada orang itu. Sampai Anda tahu bagaimana nanti pahalanya, Pak. Ana ajzi bihi. Kalau salat, Pak, pahalanya udah jelas. Pahalanya begini. Haji, mabrur, surga jelas. Jihad, Pak, begini. Sedekah, jelas, Pak. Quran menerangkan pada kita semua. Tapi kalau puasa siapa yang tahu? Hatta Rasulullah nggak tahu bagaimana pahalanya ini. Cuma ada katanya pintu, disebutnya lewat pintu Rayyan gitu. Tapi bagaimana bentuk ana azibihi kata Allah Subhanahu. Kenapa ya, akhi? Logikanya begini, Pak. Ini kan kalau musim begini, akhi. Antum turun ke sini. Berangkat turun dari mana? Trawas ini. Mampir, Pak ya. Karena ada orang yang jual pisang apa? Cicipin. Tidak ada beban, tidak puasa gitu. Tapi kenapa kalau antum puasa tidak bisa begitu? Fulus ada ya, akhi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang lihat, Pak. Kenapa antum tidak mau berhenti? Mohon maaf, saya kalau pulang dari Al-Hikmah, itu lewat kota, itu suka mampir ada degan hijau, Pak. Mampir, tolong dibungkus gitu. Tak berani lagi sekarang ini. Ramadan tak tertarik, Pak. Itu namanya dorongan keikhlasan. Nyampe di rumah ya akhil karim, anak sekolah, Pak, tidak ada orang gitu. Istri juga tidur. Begitu kita buka kulkas, Pak, sudah terpotong-potong ke atas untuk takjil nanti, Pak. Dikasih gula, kemudian jeruk nipis. Jam 11, Pak, jam 12. Habis salat zuhur. Antum kan bisa saja nutuk satu, Pak, gitu. Tidak ada yang tahu. Kenapa antum tidak mau itu? Kenapa tidak tahu? Inilah ikhlas, Pak. Makanya kata Allah, walaupun ada yang makan, Pak, pura-pura kering gitu. Ada. Orang mengatakan puasa orang itu. Tapi yang tahu itu ikhlas atau tidak, bainahu wa bainallah subhanahu wa ta'ala. Tak berani kita. Semuanya taat totalitas. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apalagi antum masukkan lagi pada bab-bab yang lebih dalam lagi, Pak. Ada harim ayu lewat. Gitu. Astagfirullah, an-nisa'in gitu. Gak gampang ini, akhi. Yang punya toko terutama ini, Pak ya. Punya toko, betul. Mohon maaf saya bicara begini. Mohon maaf ya, ini Ramadan, Pak, Ramadan. Sampai bisa nggak tutup mata gitu. Nunduk gitu. Jaga pandangan mata. Ini shaim. Gak gampang ini. Termasuk juga televisi, akhi. Ada televisi, akhi. Makanya saya katakan kalau bisa matikan tuh televisi di siang hari. Kalau nontonnya malam lah gitu ya. Walaupun malam juga nggak boleh bermaksiat ya, akhil karim. Kalau antum ini bermaksiat mata, ini masuk bagian daripada Pak malam yada qala zur wal amala bihi, masuk pada amala bihi jemaah sekalian gitu. Kalau hadis yang lebih jelas lagi, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang menghanguskan pahala puasa seseorang. Al-kadzib, dusta. Wan namimah, adu domba. Wal ghibah, kunjing orang. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Kemudian yang keempat ini
Yang kelima ini, sumpah palsu yang kelima ini, wa nazra bisyahwa, melihat dengan kacamata syahwat kita. Tentu melihat siapa? Itu Pak. Melihat tidak gampang ya, tidak gampang. Lebih? Insyaallah Tabarani, Imam Tabarani hadis ini. Hati-hati ya akhil karim. Bab-bab seperti ini ini kan merusak pandangan mata, Pak. Merusak pikiran kita, merusak lisan kita. Puasa kita ini ya terkurangi lah ya. Yufattirna shaim. Bukan kemudian pahalanya habis, Pak. Enggak. Pahala puasanya berkurang. Kenapa? Karena antum tidak mempuasakan mata dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Yasum di sini bukan hanya puasa puasa perut dan di bawah perut, tapi juga mempuasakan seluruh anggota tubuh kita sehingga kita menjadi manusia yang seutuhnya seperti itu. Saudara, diulangi lagi oleh Allah, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum ya wa la'allakum tashkurun." Allahu akbar. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, tidak menginginkan kesusahan buat kalian. Kalau kalian sakit, bepergian jauh, capek, sudah. Ya, sempurnakan bilangan bulan itu 29 hari atau 30 hari. Setelah itu besarkan Allah, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, karena kita kembali pada fitrah terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kita itu, wa la'allakum tashkurun. Ya, semoga kalian pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, ya Abdurrahman, sudah 1 jam saya berbicara ini. 1 jam lebih bahkan ya. Nggak tahu ini kita mau diskusi atau mau saya lanjutkan beberapa hal sunnah yang perlu dijaga. Dilanjutkan dulu. Lanjut ya. Ini 1 jam lebih ya kita ngomong. Nanti. Iya langsung. Langsung setelah itu kita dialog ya langsung ya juga. Kalau ada yang dia dialogkan ya. Naam. Kemudian ya akhil karim, kalau kita berbicara masalah sunnah-sunnah, ada bab judul khusus di kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Dr. Abu Bakar Jazairi, Fadlul Birri wal Ihsan fi Ramadan, keutamaan berbuat kebajikan dan berbuat baik di bulan Ramadan. Pertama ya akhi, beliau, saya ini pengulangan saja sebenarnya dari saya. Pertama, jangan sampai antum 1 hari tidak bersedekah. Apapun bentuk sedekahnya. Ya. Terutama sedekah untuk memberikan iftarus shaimin atau iftarus shaim, memberi buka puasa. Walaupun sempat ada protes dari beberapa sahabat yang tidak mampu pada waktu, ya Rasulullah, fama baluna nahnu, kata dia. Bagaimana dengan kami ini ya Rasulullah gitu. Enak ya jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi Utsman, jadi Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, mabsutin, orang-orang yang yang kaya raya. Gimana kami ini ya Rasulullah, kami tidak bisa meniru mereka. Ya akhi, coba lihat Pak, coba lihat apa kata Rasulullah, berikan kepada saudaramu walaupun 1 biji korma. Kenapa korma ya akhi? Karena memang korma di zaman Nabi buah yang paling mudah didapat. Di kita Pak, tidak ada korma barangkali ya, walaupun sekarang banyak korma ya. Masya Allah. Antum tinggal beli ke Lawang Agung atau ke Baghdadi, banyak situ insya Allah. Atau ke Munif Bayak Syud, ada di mana-mana Bang Munif. Bang Munif insya Allah. Masya Allah. Seaku-akuanya ya insya Allah beliau siap tuh. Insya Allah, tapi bahagianya bukan karena masa itu Nif ya. Insya Allah. Nah ya akhil karim, coba lihat antum. Kenapa kurma? Karena buah yang paling banyak. Tidak ada kurma buat kita, silakan. Mungkin dengan 1 biji pisang Pak. Ya. Tidak ada pisang sekerat semangka. Tidak ada semangka, sawo kecik pun tidak apa-apa Pak. Gitu. Tidak ada kurma. Ya sawo kecik tidak apa-apa sudah. Mirip-mirip kurma juga itu jawab akhi. Semangatnya semangat berbagi. Rupanya miskin betul sahabat ini akhi. Hatta 1 biji kurma kami tidak punya ya Rasulullah gitu. Coba ya akhi, berikan pada saudaramu walau syurbati ma, seteguk air. Saya ingin nanya, siapa di antara antum yang tidak bisa memberikan seteguk air ya akhi? Ya akhi, kalau antum sekarang ada berapa ratus orang saat ini ya akhi karim. Kalau masing-masing orang Pak, kita di sini membeli 1 karton kemudian diberikan kepada musola masing-masing, berarti antum telah memberikan buka 48 orang sudah itu. Jelas. Apalagi bukan hanya aqua saja Pak.
Disiapkan tahu isinya, pisang gorengnya, sambosanya. Besoknya lagi apa? Lemper. Besoknya lagi apa? Allahu Akbar tabak. Tidak hanya itu Pak, dengan teh panasnya juga disiapkan gitu. Tambah lagi dengan nasi kotak Pak. Semakin zen, insya Allah yang berdoakan Pak, semakin khusyuknya Mas sekarang gitu. Saya yakin itu. Hakul yakin itu. Jadi semangatnya ya akhi, mohon maaf. Jadi semangatnya semangat berbagi, semangat memberi takjil, bukan semangat menikmati takjil gitu. Mohon maaf, saya diprotes sama anak ITS kemarin, sama anak ITS sama anak UNER Pak. Ustaz gimana dengan kami ini? Uang kiriman dari orang tua belum turun Ustaz gitu. Yang kos-kosan tuh Pak. Saya bilang, jangan kosongan dari rumah ke masjid. Saya bilang, bawa saya bilang gitu. Yang tuh bawa berikan, yang tuh makan di masjid silakan, tidak apa-apa gitu. Tak ada Ustaz. Belum datang tuh dari orang tua gitu. Dan memang itu mahasiswa Pak paling senang Pak di Ramadan Pak, karena pindah-pindah itu Pak. Saya bilang pada mereka, ya akhil karim, kalau udah kayak gitu antum, tolong antum datang duluan. Antum berinfak dengan tenaga antum. Antum datang duluan, ikut jadi takmir di situ, ngatur. Dan jangan makan duluan, persilakan orang antum terakhir. Insya Allah yang terakhir lebih banyak lagi, insya Allah saya bilang gitu. Biasanya begitu Pak, banyak lebihnya gitu. Lebih. Jadi enggak Pak, sudah kosongan Pak, duduk duluan, cari yang gede lagi gitu. Terus ainal ithar gitu. Di mana bentuk kita ingin berbagi di Ramadan? Apalagi yang repot takmirnya Pak, sudah ngaturnya asal-asalan, yang baik-baik disimpan nih Mas. Oh ini lebih musibah lagi nih Pak. Ini takmir yang tidak bertanggung jawab terus terang saja jemaah sekalian. Gitu. Gak benar takmir yang kayak gini gitu. Mudah-mudahan gak ada di sini insyaallah ya. Nah ikhwatal iman rahimakumullah. Nah ini kita bicara semangat. Kenapa fadilahnya ya akhil karim? Ini tolong Pak, ini penting. Ini hadis riwayat Hakim wa Tirmizi wa qala hadis bahkan sanadnya itu ala syad sahihain. Imam Bukhari Muslim, cuma tidak dimasukkan dalam kitab Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihi al-malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa salla alaihi Jibrilu lailatul qadr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berikan buka puasa satu orang saja Pak, setiap hari satu orang, berupa makanan, atau Nabi tidak mengatakan dan Pak, atau apalagi sampai mengatakan dan gitu, lebih bagus lagi nih Pak, berupa makanan atau minuman, tapi dari rezeki yang halal. Itu Pak sepanjang hari-hari Ramadan, saat Ramadan, waktu-waktu Ramadan 24 jam malaikat berduyun-duyun mendoakan kepada orang itu. Dan khusus pada malam Lailatul Qadar, Jibril secara khusus Pak mendoakan kepada orang itu. Saya masih ingat kata-kata guru saya. Salah satu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, jangan sampai ada satu hari sampean tidak memberi takjil. Tentu semampu kita Pak, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya akhil karim. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tidak bisa nasi kotak, tidak apa-apa Pak, cake-nya saja. Tidak bisa cake-nya Pak, ya kurmanya saja. Tidak bisa kurmanya, ya akuanya saja. Akuanya tidak bisa, datang duluan ngatur di situ. Dengan berinfak dengan tenaganya, bantuannya. Nyambung ya. Ini sunnah Ramadan. Yang kedua, tarawih. Ocok sampai ada satu malam sampai tidak salat tarawih. Jenuh di masjid, tidak apa-apa, pulang ke rumah. Yang penting salat isyaknya di masjid. Silakan sesekali boleh salat tarawih di rumah dengan istri dan anak-anak. Boleh. Nyambung ya. Kenapa? Karena hadisnya man qama ramadhana. Itu jangan sampai ada satu malam sampean absen. Kalau absen satu malam rugi. Maksud saya kalau absennya sengaja tidak mau salat Pak. Nyambung ya. Kemudian yang ketiga apa? Baca Quran. Saya katakan tadi baca Quran, tolong, saya belum cerita tadi tentang fadilahnya Pak ya, baca Quran, pahalanya luar biasa baca Quran di bulan Ramadan, itu pelipat gandanya sampai 70 kalinya jamaah sekalian. Kalau logika kata guru saya, kalau alif lam mim di luar Ramadan itu pahalanya berapa? Berapa? Alif satu pahala, satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan, masing-masing kebaikan 10 pahala. Jadi berapa itu? Alif lam mim 30 pahala. Di bulan Ramadan Pak dikalikan lagi 70 kalinya gitu. Antum kalau hatam, kalau kemudian satu juz setiap hari Pak, miliaran pahala dari Allah. Ini yang dikatakan imanan wahtisaba. Iman dan berpengharapan kepada Allah. Makanya rugi kalau sampai menghatamkan Quran itu jamaah sekalian gitu.
Oke. Yang keempat, i'tikaf. I'tikaf di bulan Ramadan. I'tikaf. Nanti fikih-fikihnya semua akan dibahas sama Ustaz Agung insyaallah ya. I'tikaf di bulan Ramadan. Memang idealnya i'tikaf 24 jam. I'tikaf idealnya berapa? 24 jam. Tidak mampu 24 jam, ya setengah hari. Tidak mampu setengah hari, ya berapa? Seperempat hari. Berapa seperempat hari ini? 6 jam ya? 6 jam. Ngambil malam boleh, ngambil siang boleh. Atau dibagi-bagi. Malamnya 3 jam, siangnya 3 jam. Silakan. Sampai kata asatidatuna, masyayikh-masyayikh kita, cobalah kalau nggak bisa begitu, antum i'tikaf. Kalau tahu zuhur setengah 12, jam 11 antum datang. So, niat i'tikaf di situ. Dan niat saya jam 11 sampai jam 1. Biasakan begitu ya, akhi. Kenapa? Al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah bagi orang yang betul-betul punya perasaan takwa kepada Allah. Takaffalallahu liman kana al-masjid baitahu birruhi. Allahu akbar. Apa? Was-sakinatu. Allah akan menjamin kepada orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, akan ada ruhnya Allah, ketenangan dari Allah, ya, sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan berjalan ke sirat sampai berjumpa dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan hari-hari antum itu sibuk di mana? Di masjid. Wabil khusus pada 10 hari terakhir. Ada bonus ya akhirnya Rasulullah. Yaitu bonus, dan ini hadis disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, mengatakan barang siapa man shalla subha jama'atan fil masjid thumma i'takafa hatta tatlu' asy-syams faka'annama adda al-hajjata wal umrata tamatan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tidak turun i'tikaf. Apakah i'tikafnya baca Quran? Apakah zikir? Apa merenung kebesaran Allah? Pokoknya diam, Pak. I'tikaf di situ. Matikan apa? Apa ini, Pak? Matikan apa namanya? HP-nya. Jangan terima SMS. Terima SMS sudah batal i'tikaf antum. Matikan. Tidak mau terima apa-apa. Saya i'tikaf, fokus konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sampai matahari keluar, tunggu barang 5 menit, salat 2 rakaat. Kata Nabi, pahalanya seakan-akan dia melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna, dan sempurna. Allahu Akbar. Jadi yang masih belum haji, Pak, minimal dapat pahalanya dulu. Ya, dan umrah. Minimal begitu. Ada peluangnya. Ini kesempatannya buat kita. I'tikaf wabil khusus di bulan Ramadan. Wabil khusus lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, tentunya yang terakhir adalah umroh itu sendiri. Ya, umroh bagi yang mampu silahkan, mau berangkat monggo. Memang ujiannya umroh saat ini cukup keras, Pak ya. Panas jangan mufakat Ramadan tahun ini. Tapi insya Allah semakin banyak apa? Semakin banyak tantangannya, semakin banyak ujiannya, semakin banyak pula apa? Naam. Al-hasanah ala qadril masyaqqah, ya. Kebaikan itu disesuaikan dengan kadar apa? Kadar masyaqqah yang kita hadapi itu. Ya, tapi kalau antum labbaik Allahumma labbaik, ya, semata-mata karena antum berharap seakan-akan antum umrah, haji bersama Rasulullah, umrah di bulan Ramadan seperti ini. Nah, saudara, barangkali ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, inilah momentum yang paling tepat buat kita untuk melihat siapa kita, untuk mengukur sejauh mana ketakwaan kita, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah panjangkan umur kita semuanya, Allah sehatkan badan kita semuanya, sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan, bisa melaksanakan semua aktivitas amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, dan mudah-mudahan pula kita semuanya meninggalkan Ramadan dengan suasana fitrah. Dan kalau kemudian kita harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Najib. Yang saya tanyakan, saya pernah dengar hadis Aisyah tentang salat qiyamul lail Rasulullah. Rasulullah nggak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Jadi kalau kita terawih, apa malam kita qiyamul lail lagi? Ya. Itu aja. Terus yang satu lagi, ada satu di antara teman kita yang meragukan atau kurang setuju, kasarnya seperti itu, dengan, ini agak nyimpang ini, dengan hukum rajam.
dia tanya hadisnya sahih apa tidak. Terima kasih. Ya. Jam berapa? Terserah. Setengah 8, jam 8 boleh. Siap. Sak puas ya, terakhir ini. 8 kurang berapa? 18 sahabat ya. Iya. Ya. Pertanyaan lagi langsung jawab. Langsung jawab dulu. Langsung jawab. Baik ya akhil. Najib jazakallah khair. Ini masalah fikih sebenarnya ya. Saya masih ingat betul bagaimana pembahasan ulama-ulama salaf kita berbicara tentang jumlah bilangan qiyamul lail. Sebenarnya kalau kita bicara jumlah bilangan qiyamul lail itu enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Antum mau 43 rakaat dengan witirnya boleh, mau 101 rakaat dengan witirnya boleh, asal mampu. Ya. Tapi itu sesuai dengan kemampuan kita, tapi jangan ngajak orang. Itu sifatnya pribadi barangkali gitu ya. Ada beberapa sahabat yang qiyamul lailnya itu 23 rakaat di masa Nabi, dan itu dibiarkan sama Nabi. Tapi batasan minimalnya 2 rakaat 1 witir. 2 rakaat 1 witir. Nah, Nabi memberikan contoh kepada kita yang aplikatif, yang mudah dilaksanakan oleh semuanya itu. Berapa itu? 11 rakaat. Bahkan dia mengatakan 13 rakaat dengan sunnah wudunya sebagai muqaddimah untuk qiyamul lail yang sebenarnya seperti itu. Nah ya akhi, nah oleh karenanya balik lagi, antum dalam bab salat tarawih seperti ini mau ngambil yang 23 rakaat, monggo, asal jangan ngebut. Ya, asal jangan cepet-cepetan gitu. Kadang ada 23 rakaat sama sebagaimana bahkan lebih cepat daripada yang 11 rakaat gitu. Ya. Yang ngambil 11 rakaat monggo. Yang repot lagi udah 11 rakaat juga ngebut gitu. Wah, ini lebih kacau lagi ini. Ya. Ada juga 11 rakaat ngebut gitu. 5 menit selesai tuh, ada. Boleh amin. Sampai makmumnya juga amin. Aminnya juga dipercepat juga, Pak gitu. Ngikutin irama imamnya gitu. Nah, saudara sekalian, itu batasan-batasan minimal dan maksimal. Tentu kita lebih menenangkan buat kita. Contoh kita siapa? Rasulullah. Qudwah kita siapa? Rasulullah. Ambil yang 11 rakaat. Sampai juga masalah jedahnya, Pak. Apakah mengambil 4 rakaat, 3 rakaat, atau 2, dua-duanya sama-sama ada hadisnya. Dan dua-duanya dilaksanakan sama Nabi. Nabi pernah, kata Aisyah, pernah melaksanakan salat tarawih 4 rakaat, dan 3 rakaat witir. Jangan tanya bagaimana panjangnya bacaan Nabi. Dan jangan tanya bagaimana indahnya suara Nabi ketika jadi imam pada waktu itu. Tapi Nabi qaulan, nah, hadis qaulinya salatul laili masna kata Nabi. Salat malam itu 2. Artinya ya silakan. Ya, ini apa? Fleksibel yang kemudian diperbolehkan bagi mau ngambil 2 boleh, mau ngambil 4 juga boleh. 11 rakaat boleh, 23 rakaat juga boleh. Yang tidak boleh kalau tidak salat sama sekali gitu. Ini perlu ditutup Pak orang kayak gitu. Tidak punya semangat Ramadan orang kayak gitu. Naam. 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 Oh, mengulangi lagi gitu ya. Iya. Iya. Sebenarnya kalau malam kalau antum sudah tutup dengan witir, tidak perlu lagi sudah. Malamnya cukup antum baca Quran. Itu juga menghidupkan malam juga. Baca zikir. Antum wudu, kemudian antum salat wudu. Boleh itu, mutlak namanya itu. Mutlak, karena ada kaitannya dengan qiyamul lail. Sunnatul wudu. Setelah itu antum zikir, baca Quran, baca zikir, baca istighfar, itu lebih bagus. Tapi kalau antum punya niat pengen nambah lagi, nah ketika witir antum berhenti. Setelah itu antum tidur, malamnya nambah lagi. Nanti lebih jelasnya insyaallah Ustaz Agung lebih rinci, lebih jelas bahas masalah ini insyaallah dengan izin Allah. Ya akhi, tidak percaya sama rajam ya akhi. Ya imam orang ini memang orang munafik, imam orang fasik, enggak ada lagi sudah itu. Ya, saya tidak ada jawaban yang pas untuk orang-orang seperti itu. Imam orang ini munafik, ragu-ragu dengan agama ini, imam orang fasik atau orang sudah kafir, memang sengaja mencari kelemahan orang Islam ini gitu. Ayatnya sudah cukup jelas ya akhi. Bagi pezina, ya.
jilidnya juga jelas itu hadnya yang pukul bagi. Tapi bagi yang sudah zina kemudian dia sudah punya istri disaksikan sama orang, itu bukan pukul lagi ya, dilempar batu sampai mati. Rajam namanya itu. Dan mudah-mudahan kita tidak terjadi di sini insyaallah ya. Dan ini pun juga kalau kemudian hukum Islam sudah bisa ditegakkan ya, ada pemimpin yang jelas seperti itu tuh boleh. Ya. Istighfar aja. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau tidak Ustaz, pernah zina, saya punya istri, zina Ustaz. Kemudian saya sadar gitu, antum tidak usah cerita sama orang. Aurat antum sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tutup rapat-rapat, jangan cerita pada siapapun pula, istighfar yang banyak dan tobat pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itu. Naam. Karena tidak ada saksi. Ya. Fadhal. Rahasia jemaah ini. Wallah. Naam ya akhi. Membayar hutang puasa yang tidak puasa setelah bulan puasa. Dan Fikir Ramadan Insya Allah besok dijawab sama Ustaz Agung ya. Tanggal 14. Jangan tanya fikir Ramadan di sini. Insya Allah. Fikir Ramadan nanti 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Ya silakan. Finishing touch yang di beliau nanti. Maaf Ustaz, saya mau tanya kaitannya dengan ikhlas, kaitannya dengan membayar zakat mal pada waktu bulan Ramadan. Iya. Saya sering melakukan membantu memberikan zakat mal tersebut, sering juga mendapat masalah. Antara lain masalahnya begini, saya akhirnya berinisiatif, saya memberikan nama pada hal tersebut karena suatu ketika orang menganggap itu karena yang memberikan saya yang memberikan, padahal saya hanya bantu tenaga. Yang kedua, kalau saya tidak menyebutkan yang nama yang memberi itu, juga kadang-kadang masih datang ke orang yang sebenarnya sudah memberi yang diwakilkan ke saya. Sehingga saya berinisiatif memberikan dari si fulan. Apakah ini saya dibenarkan menurut agama? Karena saya juga menghindari adanya satu, seolah-olah yang kedua, kalau sampai yang saya beri itu ke yang memberi, kemudian nanya kok saya enggak dikasih. Nyambung. Bisa-bisa saya dikatakan kok amanat saya tidak nyampe. Terima kasih. Ya akhir karim, terkadang ini jangankan zakat, amal saleh yang lain pun terkadang juga perlu kita tunjukkan sama orang. Ikhlas ini letaknya dalam hati, bukan pada tampilan. Ya, dalam hati. Terkadang kita beramal saleh dalam rangka supaya dicontoh sama orang lain. Why not? Kenapa tidak? Di saat semua orang sudah pada bukhala, orang semua sudah pada nggak peduli, masjid sudah bocor. Kadang-kadang kita butuh tampil di situ untuk kemudian menunjukkan kepada orang supaya orang juga tergerak hatinya untuk membantu seperti itu. Ini kan situasional ya, tapi jangan setiap beramal harus begitu. Nah sama dengan bab zakat yang antum tanyakan tadi, kalau nggak disebutkan jadi fitnah. Jadi masalah gitu. Oleh karenanya antum tidak ada salahnya. Itu antum tidak salah. Ini zakat dari Abdurrahman Baraja. Saya dikasih amanah untuk menyampaikan pada antum gitu. Boleh-boleh saja. Dan insya Allah buat beliau lebih tenang karena dia tidak langsung memberikan, diserahkan kepada antum. Antum boleh, tidak ada masalah gitu. Nah, oke. Ya, yang lain? Ya, silakan Taufik. Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Naam ya Taufik. Saya mau tanya Ustaz. Naam ya akhi. Tadi Ustaz sudah menjelaskan kalau bisa di bulan Ramadan itu memberi takjil tiap hari satu orang. Kalau diringkes boleh enggak Ustaz? Boleh. Misalnya langsung 30 orang gitu. Boleh. Boleh Ustaz ya? Boleh. Syukron Ustaz. Boleh. Ahsan tuh, boleh. Boleh. Sangat bagus. Ada yang lain? Ini pertanyaan yang bagus. Boleh ya, Ki? Nah. Ada yang lain? Ada ini. Fadhal. Ya, begini Ustadz, terkait masalah motivasi Ustadz. Naam ya, Ki. Bagaimana cara memotivasi keluarga kita ya, istri dan anak-anak kita untuk menghidupkan Ramadan di rumah kita sebenarnya. Insya Allah itu aja Ustadz. Ya tentunya ya akhil karim, mulailah dari kita sendiri ya. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan apa-apa. Gimana kita akan ngajak istri supaya rajin qiyamul lail sementara kita tidak pernah qiyamul lail? Gimana kita akan ngajari anak, nyuruh anak untuk baca Quran sementara kita tidak memberikan contoh baca Quran? Bagaimana kita menyuruh ini puasa sabar sementara kita ngamuan namanya gitu. Tentu mulailah dari kita dulu gitu ya, seperti itu. Dan tolong ya kajian-kajian seperti ini istri antum dikondisikan ya. Ini Ramadan. Saya katakan ya akhi, tidak ada salahnya nanti sepekan atau mulai sekarang tidak ada masalah Pak. Rumah kita dibikin suasana kayak suasana Ramadan gitu. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bikin spanduk kecil ya, apa namanya? Ada kertasan Pak, tempel di kamar anak-anak gitu. Saya terbiasa begitu Pak. Ramadan datang lagi, lapar lagi nih. Tidak apa-apa, itu bahasanya anak-anak. Tapi ada isyar bahwa Ramadan akan datang. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan datang, nanti bakal banyak duit di akhir Ramadan. Karena mereka nanti bakal banyak apa? Eid gitu ya. Tidak apa-apa, itu bahasa-bahasa anak, tapi ada isyar begitu. Jadi nampak suasana kita dalam bulan yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini bagian daripada memotivasi mereka seperti itu. Naam. Ada yang lain? Naam. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, iktikaf itu harus di masjid, apa di musola boleh? Terus di daerah saya itu ada musola awalnya dibesarkan jadi masjid. Ya. Apa boleh dibuat iktikaf atau yang dari awalnya masjid itu iktikafnya di situ gitu? Makasih Ustadz. Naam ya akhi. Memang i'tikaf ini dalam bahasa fikihnya al-i'tikafu huwal muksu fil masjid bil masjid bi niyatit taqarrubi ila Allah. Berdiam diri di masjid dalam rangka kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jumhur ulama setahu yang saya pahami itu sepakat yang tidak ada khilaf itu masjid yang di situ ditegakkan salat Jumat. Itu paling afdal. Masjid besar. Ya, kenapa? Sehingga nanti ketika Jumatan antum tidak turun-turun lagi gitu. Itu anunya segitu. Tapi kalau kemudian tidak ada masalah. Musalla pun juga karena Allah mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Karena Allah telah menjadikan bumi itu sebenarnya bagi kita merupakan masjid dan suci. Jadi musalla di rumah pun itu boleh. Tapi buat apa musala di rumah kalau ada masjid di sekitar kita yang sudah jelas-jelas masjid yang dibangun untuk kemudian kita sholat berjamaah di situ. Tentu utamanya adalah masjid yang di situ ada sholat Jumat. Paling tidak ada sholat Jumat ya musala yang dekat dengan kita silakan kita makmurkan di situ boleh-boleh saja. Naam. Yang lain? Ya. Fadhal. Naam ya akhi. Naam ya Ustaz. Ustaz, kalau puasa
orangnya berhalangan, sakit atau gimana itu kan bisa dibayar setelah dia sembuh nantinya. Tapi anak pernah dengar Ustaz, orang kalau tidak puasa dengan sengaja itu tidak bisa dibayar. Betul itu Ustaz? Tidak. Kalau bicara betul ya tidak betul. Itu harus bayar dan pakai fidyah orang kayak gitu. Nanti dengan Ustaz Agung ya, kalau masalah bayarnya dengan Ustaz Agung ya. Setahu saya nanti bayarnya itu harus mengqadha puasanya dan bayar fidyah. Iya dengan sengaja. Dengan sengaja. Dia harus bayar, punya utang dan harus bayar fidyah. Kenapa? Hati-hati ya, akhi. Hati-hati bagi yang memang sengaja menyengaja orang tidak mau puasa. Kata Rasulullah, andai kata dia tahu fadilah satu hari yang dia puasa di bulan Ramadan itu, kemudian dia meninggalkannya, suruh menggantikan berpuasa setahun penuh tidak pernah absen, tidak akan terkalahkan dengan satu hari yang dia lakukan itu. Dan yang menarik lagi, ini fadilahnya kata Rasulullah, barang siapa berpuasa satu hari fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu minan nar sab'ina kharifan. Barang siapa berpuasa satu hari di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengharamkan wajah orang itu perjalanan 70 tahun untuk menyentuh api neraka itu. Jadi jangan main-main ya. Dosa ya, dosa besar orang itu. Harus taubatan nasuha, mengqadha puasanya dan harus bayar fidyah. Nah. Ya akhi, kalau dia sadar kemudian, kan ada Pak orang kemudian tidak sengaja kemudian sadar Pak. Masa tidak ada peluang-peluang untuk kemudian pintu pertobatan bagi yang bersangkutan? Tobatnya bagaimana? Mengqadha, bayar fidyah. Dan harus taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ya akhi. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Munif Bayatsud. Ustadz, sebetulnya saya ingin menyambung pertanyaan dari teman. Karena beliau malu, ya saya terpaksa mewakili Ustadz. Ustadz, bagaimana kalau kita berpuasa, tapi tidak sahur? Sedangkan kita tahu bahwa sahur itu walaupun sedikit, barokah. Gimana Ustadz? Iya ya akhi, kalau kemudian dia merasa mampu, kenapa tidak? Jalankan terus, kan ini puasa Ramadan. Beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu ada tamu itu bisa batalkan ya akhi. Enak kalau puasa sunnah itu. Tapi jangan berharap ada tamu gitu. Jadi saya punya teman Pak. Punya teman, puasa Senin Kemis. Kalau ada tamu, alhamdulillah. Nemani tamu, ini fadlu minallah kan. Cuma hadis ini dia harus mengqadha di hari berikutnya. Diqadha pada hari Selasanya boleh. Kenapa? Karena dia punya rutinitas puasa pada hari Senin gitu. Kemudian ini yang sunnah ya, yang sunnah. Kemudian dia ada tamu, menghormati tamu kan wajib ya akhi. Wajib ya akhi. Saya masih ingat betul bab ini ya akhi. Saya waktu itu di Saudi puasa sunnah sama Ustaz Muzaffar. Saya satu kamar dengan beliau gitu. Terus ada tamu, kita puasa. Ya Allah, pasti segui. Enggak dikasih segui jadi tersinggung orang ini. Ya, harus makan juga. Ini sudah tinggal beberapa jam, tinggal 3 jam lah gitu. Labbaik Allahumma labbaik sudah itu bismillah. Tapi besoknya diqadha. Bagusnya diqadha gitu. Karena kita menghormati tamu ini wajib. Puasa sunnah secara pribadi itu, dahulukan yang wajib. Tapi yang puasa wajib ini ya akhi, kemudian selama dia sengaja memang tidak sengaja ketiduran barangkali, bismillah, insyaallah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Andai kata enggak kuat, ya sudah. Dia masuk pada ayat tadi itu, "Faman kana minkum maridan fa'iddatun min ayyamin ukhra." Awala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau biasa puasa Senin Kemis, kalau ada kejadian seperti itu, boleh kita tunda gantinya hari Selasanya? Iya, Selasanya. Atau kalau Jumatnya gimana Ustaz? Kemis kan? Karena mencegah enggak, saya Sabtunya lah. Karena kita berharap begini, karena kita berharap keistiqomahannya kayak gitu. Jadi kalau Kamis, antum tunggu pekan berikutnya Rabu dan Kamis gitu. Baik, syukuran Ustaz. Terus itu, ngaret datanya.
Silakan. Silakan. Yang mana? Yang mana? Oh iya. Ah. Tadi Ishak nanya apa tadi? Ishak nanya apa tadi? Oh enggak, ini kan hukum, nanya apa? Nanya ancamannya ya, nanya ancamannya gitu. Ya kalau antum mau jawab, insya Allah saya jawab duluan, enggak apa-apa gitu ya. Maafkan aku. Insya Allah itu boleh ya, boleh apa namanya, antum tetap mengqadanya pada bulan berikutnya dan bayar fidyah. Tetap itu hutang, walaupun hutang tahun lalu, pada tahun berikutnya harus dibayar lagi, harus diqadha puasanya dan bayar fidyah. Lebih jelasnya Agung bisa jawab masalah insya Allah. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak ada pertanyaan. Berhubung semua orang bilang dok takono. Karena bukan tanya ini Ustaz. Ya sama seperti biasanya, pengakuan aja. Jadi kalau ana ini mau lulus ya, wisuda, wow, rasa bahagianya itu besar. Anak zuat itu rasa bahagianya besar. Atau dapat hadiah yang luar biasa itu bahagianya besar. Tapi anak kedatangan Ramadan biasa. Bukan seperti girang gitu enggak. Anak masih biasa aja, belum seperti yang Ustadz sarankan. Jadi begitu Ramadan ya waktunya puasa, kita kerja biasa, ngatur jadwalnya itu, rutinitas, nah baru akhir Ramadan berangkat umroh itu aja. Tapi kalau girangnya itu belum. Nah, anak kepingin seperti girang yang luar biasa itu kepingin gitu Ustaz. Yeah. Betapa ruginya orang yang kedatangan Ramadan seperti anak. Nggak euforia gitu lah. Ya pokoknya dijalani gitu aja. Yang paling bahaya ya kalau kita itu puasanya nanti ndak lulus. Ini yang antara baina khauf dan roja tadi itu. Ya memang gimana ya Ustaz, kita ini dalam bekerja ini seperti itu. Apalagi saya seorang dokter ya, enggak bisa pilih-pilih pasien kan. Semua pasien harus dilayani. Sakit apapun juga dilayani. Gitu loh. Nah, saya cuman berpedoman ini daruroh. Walaupun datang pasien dengan tumor payudara ya tetap saya periksa. Waktu dijadwalkan operasi ya saya atur bagaimana operasinya semuanya. Nah, anak tidak bisa menghindar yang seperti itu. Walaupun sebagai seorang dokter tetap pengaruh manusiawi itu ada. Tidak ada terus gak kroso blas, tidak. Ada pasti. Nah, yang seperti itu berbahaya enggak untuk puasa kita? Karena kita menghadapi terus itu Ustaz. Ya. Saya kira itu, saya mohon dibantu bagaimana supaya saya bisa girang tadi itu. Karena masih biasa-biasa saja. Belum luar biasa meluap-luap itu belum. Ya. Nah, itu yang saya alami. Mudah-mudahan dengan jawaban Ustadz ini insyaallah saya menyambut Ramadan ini bisa lebih syar'i gitu. Iya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhil karim, justru kita datang ke sini kan dalam rangka memompa bagaimana kita bisa bahagia kan ya. Inilah pentingnya kita ngaji, bahwa di Ramadan ada sesuatu yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir antum pasti bahagia setelah ini. Pasti senang setelah ini.
Karena antum akan dirahmati oleh Allah. Tidak bahagia antum. Antum pasti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum nanti akan haji bersama Rasulullah. Umrah seperti itu. Masa tidak bahagia ya, akhi? Cuma kadang-kadang antum tidak bisa mengungkapkan sajalah. Bahagia cuma tidak bisa diungkapkan. Semua pasti bahagia ya, akhi. Semua saya yakin di Ramadan ini pasti bahagia kita ini. Apalagi dengan sebagaimana saya katakan tadi, berbagai macam rahmat, barakah, pengampunan dosa, surga disiapkan untuk kita, neraka. Bahkan ya, akhi, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa tidak bahagia kita ini? Inilah pentingnya kita mentarhib, menyambut Ramadan seperti itu. Insyaallah, jangan putus asa. Ya memang walaupun kalau antum mengatakan meletup-letup ya beda ya, mau nikah. Beda gembiranya dengan gembira ini beda. Karena yang nikah langsung dirasakan. Ini di akhirat masalahnya seperti itu. Disimpan di akhirat, tidak bisa sekarang, tapi ada perasaan itu ada. Masuk insyaallah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah kepada kita seperti itu. Lulus ujian, jelas dunia dirasakan oleh kita gitu. Tapi ini nanti kita rasakan di akhirat. Makanya al-iman bil yaumil akhir ini sampai dijadikan rukun iman oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita punya orientasi akhirat. Memang semua proses ya, semua proses. Tahapannya juga beda-beda. Kualitas iman kita juga beda-beda gitu. Tapi insyaallah ada perasaan itu pada kita itu. Dan kita termasuk orang yang dikatakan Nabi bahagia dalam masalah ini insyaallah. Taib ya, cukup? 10 menit. Ada yang lain? Masih? Ya silakan Pak Najib. Ini mungkin hanya sekedar himbauan aja Ustaz. Naam ya akhi. Saya mengharapkan untuk ke depan mungkin Pak Id kalau bisa dipertajam tentang tauhid. Karena tentang uluhiyah Ustaz. Karena apa? Banyaknya pertanyaan ini mungkin kurang dalamnya tauhid Ustaz. Assalamualaikum. Iya, ahsantum, na'am. Iya, fadhil. Iya. Yang lain masih ada waktu. Ya, cukup. Sudah cukup ya. Bismillah. Kita doa. Ya. Ya kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup pengajian ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Ustadz ini bisa kita pahami. Insya Allah menjadi bekal kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Perlu saya umumkan ya. Insya Allah pada hari Sabtu tanggal 14 Juli ya. Sekali lagi hari Sabtu tanggal 14 Juli. Jadi bukan akhir Juli bukan, karena akhir Juli sudah masuk Ramadan. Tanggal 14 Juli di tempat ini akan diadakan pengajian yang berbicara masalah fikih Ramadan. Fikih Ramadan. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agung Cahyadi. Untuk itu saya mengharapkan kepada para jamaah mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan berkenaan dengan fikih Ramadan disiapkan dari rumah ya. Sehingga pengajian ini bisa lebih hidup lagi. Dan akan menjadi bekal kita. Jangan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Muhammad. Nanti pada saat Ramadan kita menghadapi masalah. Jadi sebelum Ramadan ini sudah tidak ada masalah apapun. Apa yang harus kita persiapkan dan masalah hukum-hukum masalah fikih Ramadan sudah siap semua. Sehingga puasa kita bisa kita kerjakan dengan cara yang sempurna. Insya Allah.
Saya kira cukup dan saya mohon kepada Ustadz Muhammad untuk menutup pengajian ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna mimman yasumuna wa yaqumuna Ramadana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman yasumuna wa yaqumuna Ramadana imanan wa ihtisaba. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنديك المخلصين الصائمين القائمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.